Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ariel Regita Damayanti. Saya mahasiswa program studi gizi semester 6. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai analisis aspek etika, hukum, dan keamanan informasi pada aplikasi kesehatan digital Halo Dokter. Nah, di era digital sekarang ini, layanan kesehatan tidak hanya diakses secara langsung di rumah sakit ataupun di klinik, nah, tetapi juga melalui aplikasi kesehatan. Nah, karena banyak data pribadi dan data kesehatan yang digunakan dalam aplikasi tersebut, penting bagi kita untuk memahami bagaimana data itu dikelola secara aman, etis, dan sesuai aturan hukum di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu, apa itu Halo Dokter? Nah, Halo Dokter ini teman-teman adalah satu platform digital terbesar di Indonesia yang berdiri sejak 2014. Nah, melalui aplikasi ini, pengguna dapat melakukan konsultasi dokter secara online, membahas artikel kesehatan, terus membuat janji temu dengan rumah sakit, membuat obat, hingga mengakses layanan asuransi kesehatan. Nah, berbagai fitur tersebut membuat Halo Dokter ini menjadi salah satu aplikasi kesehatan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Nah, untuk Halo Dokter sendiri ini teman-teman memiliki beberapa layanan utama yang membantu masyarakat dalam mendapatkan akses kesehatan. Yang pertama, ada layanan konsultasi atau chat dengan dokter secara online. Eh, yang kemudian ada layanan pembuatan janji temu dengan dokter maupun fasilitas kesehatan. Nah, selain itu, tersedia juga layanan untuk berbagai edukasi kesehatan yang dapat membantu menambah pengetahuan masyarakat. Selain itu, tersedia layanan pembelian obat secara online, serta penyimpanan data dan riwayat kesehatan pengguna yang dapat diakses kembali saat diperlukan. Jadi, no ribet-ribet ya teman-teman. Nah, keberadaan Halo Dokter memberikan banyak manfaat pastinya ya untuk masyarakat di Indonesia. Dengan aplikasi ini, pengguna dapat memperoleh layanan kesehatan dengan lebih mudah tanpa harus datang langsung ke fasilitas kesehatan, teman-teman. Selain menghemat waktu, konsultasi juga dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Kemudian kemudahan inilah yang membuat layanan kesehatan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun. Nah, untuk memberikan layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, Halo Dokter ini mengumpulkan beberapa jenis data. Data tersebut meliputi identitas pribadi, informasi kontak, riwayat kesehatan, hasil konsultasi, hingga dapat data penggunaan layanan dalam aplikasi. Nah, karena data kesehatan termasuk kategori yang sensitif ya teman-teman, maka perlindungan terhadap data tersebut harus menjadi prioritas utama bagi penyedia layanan. Dalam pengelolaan data kesehatan terdapat juga beberapa prinsip etika yang perlu diperhatikan nih. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality, yaitu menjaga agar data pengguna tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang atau tidak bertanggung jawab. Kedua, adalah adanya persetujuan atau consent dari pengguna sebelum data dikumpulkan maupun digunakan. Dan yang ketiga adalah transparansi serta tanggung jawab pengelola dalam mengelola data tersebut. Nah, prinsip-prinsip ini sangat penting karena data kesehatan ini merupakan informasi pribadi yang harus dijaga kerahasiaannya. Oke, next. Salah satu aspek etika yang sangat penting adalah persetujuan pengguna atau konsen. Nah, sebelum mengumpulkan data kesehatan, aplikasi ini harus memberikan informasi dulu yang jelas mengenai data apa yang akan dikumpulkan untuk tujuan apa data tersebut digunakan.
Nah, pengguna juga harus diberikan pilihan untuk menyetujui atau menolak izin tertentu. Nah, dengan demikian, hak pengguna atas data pribadi tetap terlindungi, dan data tersebut menjadi transparan. Selain aspek etika, pengelolaan data kesehatan juga harus mematuhi peraturan, teman-teman. Peraturan hukum yang berlaku di Indonesia tentunya. Salah satu adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP tahun 2022 yang mengatur perlindungan data pribadi masyarakat. Kemudian ada undang-undang juga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur penggunaan sistem elektronik dan keamanan digital. Selain itu, terdapat pula berbagai peraturan dari Kemenkes atau Kementerian Kesehatan yang mengatur kerahasiaan rekam medisnya pasien. Dengan adanya regulasi ini, teman-teman, penyediaan layanan kesehatan digital memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan data pengguna. Nah, apabila terjadi kebocoran data, dampaknya bisa sangat besar, teman-teman. Bagi pengguna, kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas, penipuan digital, hingga penyalahgunaan informasi kesehatan. Sementara bagi perusahaan, kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi, masyarakat udah nggak percaya lagi nih sama aplikasi ini. Merusak reputasi, bahkan menimbulkan sanksi hukum dan denda. Nah, oleh karena itu, perlindungan data harus menjadi perhatian utama atau prioritas utama dalam layanan kesehatan digital. Nah, untuk mengurangi resiko kebocoran data diperlukan upaya keamanan, teman-teman. Keamanan informasi. Contohnya, ada pengguna inskripsi data, autentifikasi melalui OTP, firewall, atau audit keamanan secara berkala. Namun, keamanan data tidak hanya menjadi tanggung jawab penyedia layanan. Sebagai pengguna, kita juga harus menjaga keamanan akun dengan menggunakan password yang kuat agar tidak membagikan kode OTP kepada siapapun. Nah, saat ini teknologi artificial intelligence atau biasa teman-teman sebutnya adalah AI, juga semakin banyak digunakan dalam bidang kesehatan ya teman-teman. Nah, AI ini dapat membantu menganalisis data dengan lebih cepat dan mudah, meningkatkan efisiensi layanan, dan mendukung proses diagnosis. Namun perlu disadari teman-teman, di balik manfaat tersebut, beberapa risiko yang perlu diperhatikan seperti kemungkinan biasnya data, kesalahan sistem maupun masalah privasi. Nah, karena itu penggunaan AI tetap memerlukan pengawasan, teman-teman. Pengawasan manusia agar hasil yang diberikan tetap aman, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai kesimpulannya, Halo Dokter merupakan salah satu platform kesehatan digital yang mengelola data pengguna yang bersifat sensitif. Nah, oleh karena itu, penerapan prinsip etika, keamanan informasi, serta kepatuhan terhadap hukum seperti UU PDP atau UU ITE sangat penting untuk menjaga privasi dan kepercayaan pengguna. Nah, selain itu, perkembangan teknologi seperti AI dapat memberikan banyak manfaat juga bagi layanan kesehatan, eh, secara bijak dan bertanggung jawab juga. Demikian teman-teman, pemaparan yang dapat saya sampaikan mengenai analisis aspek etika hukum dan keamanan informasi pada aplikasi kesehatan digital ala dokter. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Saya Alia Gita Damayanti. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.